Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reo Alfarisi dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi terhadap ancaman negara Republik Indonesia sebagai dampak terhadap kemajuan iptek. Nah, ancaman ini ada 5. Yang pertama itu ada ancaman terhadap ideologi, yang kedua ancaman terhadap politik, yang ketiga ancaman terhadap ekonomi, yang keempat ancaman terhadap sosial budaya, dan yang kelima ancaman terhadap teknologi informasi. Pertama, ancaman terhadap ideologi. Ancaman terhadap ideologi adalah segala ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional, seperti masuknya arus globalisasi, munculnya paham baru dari luar negeri, sikap apatis terhadap pemerintah. Bentuk strategi terhadap ancaman ini yaitu tentunya salah satunya itu ikut melaksanakan pembelajaran PPKN dan diajarkan pembelajaran PPKN sejak dini. Indikator keberhasilannya itu pembelajaran PPKN sejak dini sudah diterapkan, khususnya pada saat kelas 1 SD. Pada saat kelas 1 SD kita sudah diajarkan pelajaran PKN, yaitu supaya kita menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme dan kewarganegaraan. Yang kedua ada ancaman terhadap politik. Ancaman terhadap politik adalah segala bentuk ancaman yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dapat mengganggu segala keamanan, keselamatan, keutuhan warga negara atau bangsa Indonesia. Contohnya seperti KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bentuk strateginya itu dengan menciptakan segala pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta terbebas dari KKN atau korupsi. Yang kedua yaitu menciptakan asas-asas demokrasi yang sesuai dengan asas demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indikator keberhasilan dari strategi ini yaitu pemerintah sudah mengusahakan semaksimal mungkin ya supaya tidak ada kasus-kasus korupsi, walaupun masih ada beberapa sebagian yang mengikuti korupsi atau menjalankan korupsi. Yang ketiga, ancaman terhadap ekonomi. Ancaman terhadap ekonomi adalah segala bentuk ancaman yang berasal dari luar maupun dalam yang dapat membahayakan finansial serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Contohnya seperti inflasi, pasar bebas, dan lain-lain. Bentuk strateginya yaitu dengan mengadakan latihan balai tenaga kerja. Yang keempat yaitu ancaman terhadap sosial budaya. Ancaman terhadap sosial budaya adalah segala bentuk ancaman yang dapat merusak atau mengganggu ciri khas suatu kebudayaan negara. Contohnya seperti di Indonesia, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, gaya hidup hedonisme, atau seperti kebarat-baratan. Bentuk strateginya salah satunya yaitu dengan melakukan pertunjukan budaya-budaya asli Indonesia dan memuseumkan budaya asli Indonesia serta menerapkan berpakaian adat dari masing-masing daerah. Indikator keberhasilannya yaitu sudah mulai diadakannya festival-festival budaya di weekend, kemudian sudah mulai diterapkannya berpakaian adat terutama bagi PNS. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ancaman terhadap teknologi informasi. Ancaman terhadap teknologi informasi adalah segala bentuk ancaman yang berakibat dari perkembangan dan teknologi informasi. Contohnya itu seperti kecanduan bermain game, kemudian adanya pencurian data atau hacker. Nah, bentuk strategi untuk ancaman ini yaitu dengan melakukan pengamanan yang lebih dari tiap-tiap aplikasi. Yang kedua, memperbanyak aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, contohnya seperti aplikasi belajar atau pendidikan. Indikator keberhasilannya sudah mulai diperbanyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang cukup menarik ya, contohnya seperti video-video dengan animasi, kemudian aplikasi-aplikasi yang unik dan suka ditonton oleh pelajar. Yang kedua, pengamanan aplikasi juga sudah cukup ketat sehingga tidak ada lagi pencurian data. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.